Perkenalkan, nama saya Asanta dengan nomor NIM CMR 019-0001, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, peminatan Kesehatan Lingkungan semester 6. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya penyakit demam berdarah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penyakit berbasis lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Bibit Nasruhatudiniah, SKM MKes. Jadi, penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dari golongan arbovirus yang ditandai demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas. Berlangsung terus-menerus dari selama 2 hari sampai 7 hari. Penyakit ini berbasis lingkungan dan salah satu penyakit yang disebabkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatannya. Yang pertama yaitu ada mengenai trias epidemiologi penyakit demam berdarah. Pertama itu ada agen atau pembawa penyakit. Agen yang menyebabkan penyakit demam berdarah tentunya yaitu nyamuk Aedes aegypti. Hanya nyamuk betina yang dapat menggigit dan menularkan penyakit demam berdarah ini. Yang kedua yaitu ada host atau pejamu. Host di sini adalah kelompok yang dapat terserang penyakit. Beberapa hal yang mempengaruhi pejamu atau host mudah terserang penyakit, di antaranya yaitu ada pengetahuan, yang kedua itu ada sikap dan perilaku, yang ketiga itu ada mobilitas penduduk, yang keempat itu ada pendidikan, dan yang kelima itu mengenai kelompok umur. Ketiga yaitu ada environment atau lingkungan. Lingkungan yang dimaksud ini adalah lingkungan yang mudah terjadi kontak dengan agen, di antaranya yang pertama itu ada lingkungan fisik dan yang kedua itu ada lingkungan sosial. Untuk lingkungan fisik di sini contohnya adalah antara jarak rumah, yang kedua itu ada macam kontainer, yang ketiga itu mengenai ketinggian tempat, dan yang keempat itu iklim. Untuk lingkungan sosialnya ada kebiasaan masyarakat atau kebiasaan dari diri sendiri yang merugikan kesehatan dan kurang memperhatikan kebersihan lingkungannya. Untuk faktor determinan penyakit demam berdarah, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit demam berdarah, yaitu diantaranya ada faktor lingkungan rumah, ada faktor biologi, dan ada faktor lingkungan fisik. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, mengenai upaya kesehatan lingkungan dalam menghadapi penyakit demam berdarah. Ada beberapa tahapan pencegahan yang dapat diterapkan untuk mencegah penyakit demam berdarah, yaitu diantaranya yang pertama ada health promotion atau promosi kesehatan, yaitu salah satu contohnya melalui pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai specific protection, salah satu contohnya yaitu pencegahan gigitan nyamuk atau dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk nomor 5 ada peran teori simpul pada terjadinya penyakit demam berdarah, yaitu untuk upaya pencegahan munculnya atau upaya pencegahan timbulnya penyakit yang sama dengan cara pengurangan atau pengendalian faktor risiko lingkungan. Yang ketiga yaitu mengenai proses kejadian demam berdarah atau proses terjadinya penyakit demam berdarah, yaitu virus Dengue itu masuk ke dalam tubuh nyamuk pada saat menggigit manusia yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, virus Dengue berada dalam darah selama 4-7 hari, mulai 1-2 hari sebelum demam. Selanjutnya, virus akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh bagian tubuh nyamuk dan juga kelenjar salipa. Kira-kira 1 minggu setelah menghisap darah penderita, nyamuk itu siap untuk menularkan kepada orang lain. Untuk selanjutnya yaitu nomor 6, mengenai kerangka konsep dari penyakit demam berdarah. Ada 5 simpul. Untuk simpul yang pertama yaitu mengenai sumber penyakit. Sumber penyakit di sini salah satu contohnya adalah virus Dengue. Untuk simpul yang kedua yaitu mengenai media transmisi. Media transmisi di sini salah satu contohnya adalah vektor, yaitu nyamuk. Untuk simpul yang ketiga yaitu mengenai studi epidemiologi. Salah satu contohnya yaitu ada biomarker darah. Untuk simpul yang keempat yaitu mengenai dampak kesehatan. Dampak kesehatan di sini ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan sembuh atau meninggal. Untuk simpul yang kelima, simpul yang terakhir yaitu mengenai variabel lain seperti iklim, topografi, temporal, dan suprasistem. Selanjutnya yaitu nomor 7,
mengenai proses patogenesis penyakit demam berdarah berdasarkan kelima simpul di sini. Untuk simpul pertama yaitu mengenai sumber penyakit. Sumber penyakit di sini salah satu contohnya yaitu mengenai virus Dengue. Virus Dengue di sini adalah nyamuk dari genus Aedes seperti Aedes aegypti betina dan Aedes albopictus, yaitu yang disebabkan oleh virus Dengue yang dapat menularkan penyakit. Simpul yang kedua yaitu mengenai media transmisi. Media transmisi di sini salah satu contohnya adalah vektor. Vektornya adalah nyamuk. Jadi vektor di sini adalah setiap makhluk hidup selain manusia yang menularkan penyakit, yang menyebarkan dan menjalani proses penularan penyakit. Untuk yang ketiga yaitu mengenai studi epidemiologi. Studi epidemiologi di sini adalah biomarker. Biomarker itu adalah darah. Jadi biomarker di sini adalah proses masuknya agen ke dalam darah, yaitu proses masuknya agen lewat gigitan nyamuk yang kemudian menginfeksi tubuh lewat darah. Untuk yang keempat yaitu mengenai dampak kesehatan. Dampak kesehatan di sini ada dua, yaitu antara sembuh atau meninggal. Yang terakhir, simpul yang kelima yaitu ada variabel lain seperti iklim, topografi, temporal dan suprasistem. Iklim di sini itu ada dua iklim, yaitu terjadi di daerah tropis maupun subtropis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.